Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kami akan membacakan berita jemaat untuk kita ketahui. Sebelum kami membacakan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, kami mengajak jemaat untuk dapat berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Pada kebaktian Minggu 17 Januari 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Mulia di MTH, dibantu oleh Penatua dan Diakon Jemaat GKI Yerusalem, menggunakan liturgi Hari Teknik GKE dalam rangka memperingati Hari Teknik GKE. Pada kebaktian Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita ialah Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh Penatua dan Diakon Jemaat GKI Yerusalem. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa ibadah Minggu di Jemaat GKI Yerusalem dilaksanakan ibadah melalui ibadah virtual, YouTube GKI Yerusalem Official dan Facebook GKI Yerusalem Official yang dimulai pukul 9 WIB. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kami mengucapkan juga selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem juga mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang melayani, menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Panitia Natal Jemaat GKI Yerusalem tahun 2020 menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan bantuan dana kepada Panitia Natal Jemaat GKI Yerusalem sehingga ibadah Natal jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem menyampaikan kepada seluruh jemaat GKI Yerusalem atas bantuan baik berupa persembahan syukur, pemikiran, saran, dan pendapat kepada Majelis Jemaat GKI Yerusalem sepanjang tahun 2020. Terima kasih atas karya dan layanan kita bersama sepanjang tahun 2020. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Demikianlah berita jemaat untuk kita ketahui pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini dapat merayakan Hari Teknik GKE sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Perjuangan bersama memutus rantai penyebaran virus corona belum berakhir, karena itu dibutuhkan metode dan cara yang harus didukung secara bersama-sama. Penggunaan teknik yang dapat guna bagi kebaikan sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan di tengah iklim perubahan dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi, kita semakin dituntut untuk tanggap, menyikapi dan menangkap peluang serta memanfaatkan pekerjaan teknik bagi pelayanan kerohanian maupun untuk menolong sesama atau diakonia. Perayaan Hari Teknik GKE ini dengan subtema Percaya dan lihatlah perbuatan besar
yang dilakukan Allah. Mengingatkan bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita dan melalui kita, terutama melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berdiri untuk memuliakan Tuhan, Sang Sumber Hikmat, dan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri, kita masuk dalam potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Nas pembimbing untuk kita, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus. Kami mengaku kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan Yesus menebus
dan membebaskan kami dari dosa dan maut. Kami tidak melakukan kasih dan kebenaran yang telah diajarkannya kepada kami. Kami kurang sungguh-sungguh mau belajar dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal yang baik sebagaimana seharusnya. Kami kurang bertekun dalam menyampaikan kabar baik di tengah situasi dunia yang membutuhkan keselamatan. Kasihani dan ampunilah kami, umat-Mu ya Allah. Bangkitkanlah kami kembali ya Tuhan, oleh kasih pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Amin. Jemaat kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41 bait yang pertama dan yang kedua. Ku datang kepadamu. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Berita anugerah untuk kita sekalian. Anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Firman-Nya berkata, marilah, baiklah berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Anugerah Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang baru. Firman-Nya menjadi petunjuk hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat, silakan duduk. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nasgi KE untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 3 ayat yang pertama hingga yang ke-20. Dengan perikop Samuel terpanggil.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan.
Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama memaknai kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sumber hikmat pengetahuan bagi setiap kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta, bukalah pikiran kami, penuhilah hidup kami dengan roh hikmat, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini dan mampukan kami untuk melakukannya, melewati perkataan dan perbuatan kami, sehingga segenap kehidupan kami berkenan bagi Tuhan. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Teknik Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita maknai dengan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Dengan judul perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian teks Alkitab saya bacakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, salam. Hari ini kita akan memaknai kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51 di bawah judul perikop murid yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, harapan kita kebenaran firman Tuhan yang akan kita maknai ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk setiap kita agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki dapat dipergunakan secara tepat guna dan bermanfaat bagi kepentingan banyak orang, terlebih lagi menghadirkan salom di bumi ini sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Yesus yang dicatat dalam doa Bapa kami, di bumi seperti di surga. Sekali lagi Bapak Ibu, harapan kita melewati kebenaran firman Tuhan ini agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki dapat dipergunakan secara tepat guna, bertanggung jawab untuk menghadirkan salom agar di bumi terjadi seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-43 Yesus berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Nah, kalau Tuhan Yesus berkata ikutlah aku, apa artinya? Ini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus memerlukan manusia, Tuhan Yesus memerlukan saudara-saudara dan saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya agar pekerjaan Tuhan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Jadi mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak asal-asalan, tidak hanya asal baik, tetapi mengerjakannya dengan baik dan benar. Karena kalau baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam hal memilih dan membina orang-orang yang dipilih dan dipanggilnya, dia menggunakan prinsip manajemen. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui prinsip manajemen seperti apa yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Paling tidak dalam catatan saya ini ada 6 prinsip manajemen yang diterapkan oleh Yesus ketika dia memilih dan memanggil orang-orang yang diperlukannya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Baik, prinsip yang pertama. Prinsip
seleksi. 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus tidak dipilih secara sekaligus. Dia pilih secara bertahap. Ya. Dalam teks ini dia memilih Filipus dan Nathanael. Dia memilih secara bertahap, artinya dia meneliti. Dia memerlukan orang-orang yang memang benar untuk pekerjaan ini. Dia memerlukan orang yang bisa bekerja sama. Dan menjadi catatan penting bagi kita Bapak Ibu, dia memilih bukan karena orang itu memiliki kelebihan, tetapi dia memilih atas dasar kedaulatannya. Dan ia bertanggung jawab untuk membina agar orang yang dipilihnya bisa mengerjakan segala pekerjaan Tuhan secara baik dan benar. Jadi yang pertama, prinsipnya adalah prinsip seleksi. Prinsip manajemen yang kedua, prinsip asosiasi. Prinsip asosiasi ini artinya Yesus selalu menempatkan dirinya dalam sebuah kebersamaan dengan orang-orang yang dipilihnya. Yesus menempatkan dirinya dalam sebuah kebersamaan dengan orang-orang yang dipilihnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara dan saya dipilih, kita dipilih menjadi orang Kristen, kita dipilih menjadi orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan takut. Karena dia selalu bersama-sama dengan orang-orang yang dipilihnya. Dia menggunakan prinsip asosiasi. Dalam kitab Injil dicatat, dia tinggal bersama dengan murid-muridnya, makan bersama, beribadah bersama, bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang dipilihnya. Sekali lagi penegasannya. Kalau saudara dan saya dipilih Tuhan menjadi pengikutnya, saudara dan saya dipilih menjadi pekerjaan Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang dipilihnya. Nah, prinsip yang ketiga, prinsip edukasi. Prinsip edukasi ini artinya setiap kegiatan, baik kunjungan, khotbah yang dilakukan Yesus, penyembuhan terhadap orang-orang sakit, pengusiran setan, meredakan badai, debat dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, semuanya itu dimanfaatkan oleh Yesus untuk mengedukasi para muridnya. Itu maksudnya prinsip edukasi atau education. Setiap kesempatan. Dan ini mengajarkan saudara dan saya juga bahwa kita setiap kesempatan, setiap peristiwa menjadi sebuah pembelajaran bagi hidup kita. Contoh, sekarang kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau kita belajar dengan prinsip edukasi yang diterapkan oleh Yesus, kita akan bertanya, kehendak Tuhan seperti apa yang harus saya lakukan dalam situasi yang sulit seperti ini? Nah, itu maksudnya bahwa setiap peristiwa yang kita jumpai, yang kita alami, dijadikan sebuah edukasi bagi diri kita. Dan selanjutnya bertanya, kehendak Tuhan yang seperti apa yang harus saya lakukan? Prinsip manajemen yang keempat, prinsip delegasi. Semua murid mendapat kesempatan atau mendapat bagian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi semua mendapat kesempatan. Tuhan Yesus memanggil, mengutus, memberi kuasa. Itu dicatat dalam Markus pasal
6 ayat yang ke-7. Semua tugas didelegasikannya. Semua dapat bagian masing-masing. Dia memanggil, diberinya kuasa dulu, baru diutusnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, ini juga pesan bagi ibu bapak, saudara dan saya, baik kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, ataupun sebagai pekerja gereja. Jangan takut lagi-lagi, jangan takut mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena Dia yang memanggil, Dia yang memberi kuasa, Dia yang mengutus kita. Jelas dicatat dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-7. Nah, prinsip manajemen yang diterapkan Yesus yang kelima adalah prinsip supervisi. Prinsip supervisi ini artinya Tuhan Yesus memantau, mencermati, mencari tahu situasi hidup dan pekerjaan 12 muridnya. Contoh dicatat dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37, Yesus bertanya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Dia mencari tahu tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh para muridnya. Jadi ada prinsip supervisi. Dalam menjalankan supervisinya, Tuhan Yesus melakukan pendampingan, mengembalakan, menguatkan. Itu bisa dibaca dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Kalau kita lihat lagi Yohanes pasal 17, selain dia mendampingi, mengembalakan, menguatkan, dia juga mendoakan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tuhan Yesus mendoakan para muridnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau dilihat apa isi doa Tuhan Yesus di Matius 17, supaya mereka menjadi satu, supaya mereka bersatu. Itu doa Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita orang-orang Kristen, pekerja-pekerja gereja bersatu di jemaat GKI Yerusalem ini, maka proses pembangunan jemaat baik secara fisik ataupun non fisik dapat berjalan dengan baik dan benar. Gereja yang sedang kita bangun saat ini, kalau kita memaknai doa Tuhan Yesus supaya mereka bersatu, maka kita yakin dan percaya bahwa pembangunan gereja Yerusalem ini akan segera selesai. Ada amin Bapak Ibu? Ya, harus ada amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah mendoakan para muridnya, mendoakan para pengikutnya supaya mereka menjadi satu. Bapak Ibu bisa nanti baca dalam Yohanes pasal 17 secara keseluruhan, khususnya ayat 20, 21 dan seterusnya. Nah, prinsip manajemen yang keenam yang diterapkan oleh Tuhan Yesus adalah prinsip suksesi dan regenerasi. Tuhan Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia akan ditangkap, disiksa dan mati. Pada hari yang ketiga setelah peristiwa kematiannya dia akan bangkit. 40 hari kemudian dia akan naik ke surga. Nah, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Nah, Bapak Ibu, prinsip yang keenam ini sangat penting sekali. Prinsip suksesi dan regenerasi. Nah, tadi sebelum ibadah ini dimulai, kami berbincang dengan Bapak Penatua Pak Yoab Amihing, berbicara tentang Hanggulan Sinta, baik yang ada di Banjarmasin, ada di Tumbang Lahang, di Kapuas Pak ya. Tetapi sekarang semuanya itu sudah hilang, tidak ada lagi, tidak eksis lagi. Yang ada hanya ada di Banjarmasin, itu pun
tidak terlalu besar. Nah Bapak Ibu, dalam pembicaraan kami tadi, kenapa itu terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena suksesi dan regenerasi tidak diterapkan. Artinya ketika Suster Elizabeth yang sangat terkenal di Tumbang Lahang dulu, ya, tidak ada orang yang tidak kenal dengan Suster Elizabeth. Setelah beliau sudah tua dan tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan yang harus ia kerjakan, tidak ada lagi generasi yang menggantinya. Nah itu Bapak Ibu, contoh yang sangat nyata, sehingga sesuatu yang baik tidak bisa eksis sampai hari ini. Itu salah satu penyebabnya karena prinsip suksesi dan regenerasi tidak diterapkan. Nah Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, panggilan Tuhan untuk menjadi orang percaya, panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja, mengerjakan pekerjaan Tuhan, penting prinsip-prinsip manajemen Yesus kita terapkan di dalam hidup kita. Nah panggilan Tuhan harus direspon. Karena kalau panggilan Tuhan tidak direspon, tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi kehidupan manusia. Merespon panggilan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Sekali lagi, merespon panggilan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Itu dapat dilihat ayat yang ke-50. Karena Natanael percaya kepada Yesus sebagai Mesias, maka Yesus mengatakan, saya akan memperlihatkan hal-hal yang jauh lebih besar lagi. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena Natanael merespon panggilan Tuhan. Memang Natanael berawal dengan hati yang ragu. Hati Natanael ragu, tidak yakin. Ketika Filipus mengatakan bahwa Yesus Mesias, ya, dia ragu. Langsung mengatakan di dalam ayat yang ke-46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Coba Bapak Ibu, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya dia tidak yakin kalau hal yang baik itu, apalagi Mesias yang diurapi Allah, datang dari Nazaret. Tidak mungkin. Karena Nazaret itu reputasinya sangat jelek sekali. Jelek dan rendah, tidak terhormat. Yesus pun mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 21, kemudian Lukas pasal 10 ayat 13, celakalah katanya. Kota itu celakalah. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi tidak ada orang yang bertobat. Karena itu Tuhan Yesus mengecam kota itu. Nah ketika Filipus mengatakan Mesias dari Nazaret, langsung responnya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apa artinya Bapak Ibu? Artinya tempat dan keluarga sangat menentukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, satu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Natanael, walaupun di hatinya ragu, tetapi dia mau menguji tentang keraguannya itu. Dia mau saja datang menemui Yesus. Dia merespon ajakan Filipus. Nah dari Filipus kita juga harus belajar. Ada sesuatu yang baik dari Filipus. Natanael ini orangnya kritis, pintar, menguasai hukum Taurat. Dia sangat kritis. Nah, yang kita ambil hikmahnya dari si Filipus, Filipus tidak mau berdebat. Tidak perlu berdebat. Berdebat toh tidak akan membawa dia datang kepada Yesus. Bagi Filipus, bagaimana caranya supaya Natanael ini mau datang kepada Yesus? Tidak perlu dilayani berdebat.
Nah, ini juga penting bagi kita Bapak Ibu. Perdebatan tentang iman terhadap orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita itu tidak terlalu penting. Karena apa? Yang terpenting adalah bagaimana sikap hidup kita, karakter hidup kita ini membawa orang untuk mengalami kasih Yesus. Itu yang terpenting. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana merespon panggilan Tuhan? Ini juga penting bagi kita. Yang pertama, berdasarkan nas yang saya baca, membuka hati seperti Nathanael, walaupun awalnya ragu. Dia merespon dengan membuka hati. Membuka hati artinya dia mau menerima, mau menjalani kehendak Tuhan, dan mau menghayati dalam kesetiaan yang dibarengi dengan perjuangan. Dibarengi dengan perjuangan. Kalau kata perjuangan pasti diikuti dengan pengorbanan. Nah, itu berarti Bapak Ibu, bagi saudara dan saya membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita menjadi pekerja di ladang Tuhan, maka itu harus benar-benar dihayati dalam sebuah kesetiaan, dibarengi dengan perjuangan, dan harus mau berkorban. Coba Bapak Ibu, kalau kita sebagai pekerja gereja, baik itu penatua, diakon, pendeta, kita mengorbankan waktu kita. Sore umpamanya kalau kita ibadah nanti sudah aktif, yang biasanya mungkin kita enak tidur karena kita bertugas untuk melayani, tidurnya dipending dulu. Berkorban. Ya. Ada banyak yang harus kita korbankan, waktu kita, pikiran kita. Tetapi memang ketika kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus maknai penerimaan itu dalam bingkai kesetiaan, dibarengi dengan perjuangan dan pengorbanan tadi. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan? Selalu berada dalam dialog dengan Tuhan. Nah, kalau yang pertama tadi membuka hati, yang kedua ini selalu berada dalam dialog dengan Tuhan. Kenapa kita harus selalu berada dalam dialog dengan Tuhan? Supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kalau saya berdialog dengan diakon Septia, dari dialog itu saya tahu apa yang diinginkan oleh diakon Septia. Saya berdialog dengan penatua Pak Yoab. Ketika saya berdialog, saya tahu apa yang dia mau. Nah, ketika saya berada dalam dialog dengan Tuhan, maka itu memungkinkan saya mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Seperti contoh tadi saya katakan, di situasi pandemi saat ini. Ketika kita berdialog dengan Tuhan, maka kita akan menemukan kehendak Tuhan seperti apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini. Itu contohnya Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga, bagaimana kita merespon kehendak Tuhan? Yang ketiga, menjalani hidup dengan baik dan benar. Menjalani hidup dengan baik dan benar ini terkait juga dengan hari teknik Gereja Kalimantan Evangelis hari ini. Bagaimana kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada kita ini bisa digunakan tepat guna secara bertanggung jawab untuk menghadirkan Shalom di bumi ini. Sebagaimana saya ungkapkan dalam pembukaan khotbah ini tadi. Menjalani hidup dengan baik dan benar, menggunakan ilmu pengetahuan dengan tepat guna bertanggung jawab, dapat kita lakukan apabila kita memiliki pemahaman 3 hal berikut ini. 1, kita harus memahami bahwa Allah Maha Tahu. Di mana pendeta ayatnya? Bapak Ibu silahkan baca Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Itu nanti bisa dibaca. Allah Maha Tahu.
Kalau kita memiliki pemahaman bahwa Allah itu Maha Tahu, maka kita sadar apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, Allah tahu. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati mengeluarkan kata-kata, hati-hati menggunakan tangan, hati-hati menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Agar semua yang kita lakukan tepat guna, bertanggung jawab untuk menghadirkan Shalom. Kalau dalam visi strategis GKE, semua yang kita lakukan dalam tugas pelayanan, bagaimana tujuan akhirnya agar terwujud jemaat yang misioner. Nah itu Bapak Ibu, jemaat misioner artinya jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau lebih fokus lagi, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kebenaran firman Tuhan di GKE. Jadi talenta yang Tuhan berikan untuk kita, pengetahuan, teknologi, kembangkan untuk kemajuan GKE. GKE maju akan menjadi berkat bagi banyak orang. GKE maju akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Nah Bapak Ibu, hal yang kedua, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Yang pertama tadi Allah Maha Tahu, yang kedua Allah Maha Hadir. Itu kelanjutan dari Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan ketika aku ke langit Allah ada di sana. Bahkan dikatakan ketika aku ada di alam maut Allah juga ada di sana. Itu apa artinya Bapak Ibu? Pesannya untuk saudara dan saya. Artinya kita jangan takut dalam situasi apapun, dimanapun kita hidup dan berada, karena Allah Maha Hadir. Mati sekalipun di dalam liang lahat, di dalam kubur, Allah ada di sana. Nah pemahaman ini ayat 7 sampai ayat 12 ini membuat kita sebenarnya jangan khawatir dan jangan takut secara berlebihan dalam hidup ini, karena Allah Maha Hadir. Nah supaya kita bisa menjalankan hidup dengan baik dan benar, yang ketiga harus memiliki pemahaman bahwa Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna ini juga memberikan inspirasi kepada kita. Jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan ini dan itu, saya punya kelemahan itu dan ini. Karena Allah yang Maha Sempurna, yang telah memanggil kita menjadi pengikutnya, Allah yang Maha Sempurna memanggil kita untuk bekerja menjadi pekerja di ladangnya, Dia akan menyempurnakan apa yang tidak sempurna di dalam hidup kita. Benar, kita manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita itu Tuhan yang menyempurnakannya, sehingga pekerjaan Tuhan dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Tuhan memperlengkapi dan meneguhkan saudara dan saya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita respon panggilan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan setiap kita warga jemaat GKI Yerusalem. Katakan di dalam hati masing-masing kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan pasti pula menjawab tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau sudah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk merespon panggilan-Mu ya Tuhan. Yakinkan kami bahwa kami tidak dibiarkan dalam kesendirian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memanggil, memperlengkapi dengan kuasa-Mu dan mengutus kami untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa atas pengajaran-Mu untuk kami sekalian. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, di hari teknik Gereja Kalimantan Evangelis ini, kami berdoa membawa
sekolah-sekolah di bawah naungan GKE, sekolah menengah kejuruan GKE di Mendomai, dan SMK Agri Karya Tumbang Lahang di Tumbang Lahang, Fakultas Teknik Universitas Kristen Palangkaraya, dan sekolah-sekolah Kristen di bawah naungan GKE lainnya. Di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta berkenan Tuhan memberkati sarana pendidikan ini, agar itu menjadi sebuah wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sekolah-sekolah di bawah naungan GKE semakin bertumbuh berkembang menjadi sarana untuk mencerdaskan warga jemaat-Mu, warga negeri ini. Dan biarlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh pertolongan Tuhan, oleh hikmat Tuhan, dapat dipergunakan secara tepat guna, bertanggung jawab, menghadirkan salom di bumi ini, dan untuk mewujudkan sejahtera Tuhan. Karena itu kami mohon berkat Tuhan untuk sekolah-sekolah, dan berkat Tuhan pula untuk para pendidik pengajar, sehingga mereka boleh memberikan didikan ajaran seturut dengan kehendak Tuhan, memperlengkapi anak-anak didik dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di tengah-tengah pandemi coronavirus COVID-19. Situasi yang menggelisahkan. Karena itu ya Bapa di surga, kami memohon berkenan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami warga jemaat-Mu, memberikan sebuah keyakinan bahwa kuasa-Mu melampaui segala sesuatu. Berkenan Tuhan mengirim malaikat-Mu untuk menjaga setiap warga jemaat-Mu. Berkenan Tuhan memberkati makanan minuman yang kami makan dan kami minum, agar itu memberikan imunitas tubuh yang baik, sehingga kami tetap sehat di dalam pemeliharaan penyertaan Bapa di surga, dan terus melakukan aktivitas kami di lingkungan pekerjaan kami masing-masing ataupun di rumah kami masing-masing. Sehingga situasi yang seperti ini Engkau mengajarkan kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami dapat hidup di dalam situasi seperti ini. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan warga jemaat-Mu yang kami kerjakan dalam situasi yang serba terbatas. Berkenan Tuhan memberkati, sehingga kami tidak akan pernah mengalami kekurangan akan berkat-Mu, melainkan mengalami kasih Tuhan yang sempurna adanya. Setiap keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, para pekerja-pekerja gereja-Mu, bila kami merespon panggilan Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan di bumi ini, khususnya bagi warga jemaat-Mu GKE Yerusalem ini. Kami berdoa proses pembangunan gedung gereja Yerusalem, berkenan Tuhan memberkati kami semua warga jemaat-Mu, memberikan berkat cukup bahkan melimpah dalam berbagai macam bentuknya. Ajarlah kami untuk bersinergi, bersatu, sehingga proses pembangunan terus berjalan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Gereja ini dapat digunakan untuk melayani Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak hanya memperlihatkan kemewahan dan kemegahan daripada bangunan ini, tapi biarlah kami boleh menunjukkan kebersamaan kami, kebersamaan yang rukun, dan ini menjadi kesaksian bagi lingkungan di sekitar kami, sehingga orang mengalami cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkenan Tuhan melawat mereka, menolong mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan. Sekalipun secara tubuh jasmani dalam keadaan sakit, biar iman mereka tetap sehat
di hadapan Tuhan. Sebagai warga gereja, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Indonesia membutuhkan suasana yang damai. Karena itu berkenan Tuhan menghadirkan damai sejahtera di bumi ini, di Indonesia ini. Dengan suasana yang damai memungkinkan kami baik pemerintah ataupun rakyat dapat menjalankan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tambahkan roh hikmat bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, sejahtera dan kemakmuran Tuhan dapat dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak hal yang ingin kami pinta pada kesempatan ini. Untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga pribadi, jemaat-Mu, bangsa dan negara, kami percaya apa yang sudah kami aminkan, bahkan yang kami katakan dalam hati kami masing-masing, kami sampaikan kepada Tuhan. Kami sungguh meyakini Tuhan berkenan mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik untuk setiap kami, tepat pada waktunya. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Baiklah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, bait yang pertama dan yang seterusnya sampai persembahan selesai diedarkan. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagimu. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudara, teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakan talenta untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di saat kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu.